Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Muzaffar. Saya mahasiswa Universitas Insansi Indonesia semester 4. Nah, NIM 3107000122100040. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Project Management, yaitu membuat project charter untuk proyek aplikasi absensi mahasiswa. eh, Diminta untuk membangun proyek charter untuk proyek pengembangan aplikasi absensi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Proyek ini bertujuan untuk memperkenalkan solusi digital yang memudahkan mahasiswa untuk melakukan absensi dan memberikan laporan otomatis kepada dosen. Yang dimana di dalamnya itu ada terdapat identifikasi tujuan dan saran, ruang lingkup proyek, stakeholder, risiko awal, pendanaan dan anggaran, milestones dan deliverables, jadwal kasar, tugas dan tanggung jawab tim, dan persetujuan dan otorisasi. Tuh. Langsung saja saya akan mempresentasikan yang ini yang telah saya buat. Nama Farid Murzafar, NIM 3107000122100040. Soalnya soal UAS. Nah, langsung saja. Tujuan dan saran. Tujuan proyek yaitu mengembangkan aplikasi absensi digital untuk memudahkan mahasiswa untuk melakukan absensi secara cepat dan efisien. Selanjutnya itu menyediakan laporan otomatis yang akurat dan mudah diakses oleh dosen. Meningkatkan efisiensi proses absensi dan mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan kehadiran. Dan selanjutnya itu ada sasaran proyek. Mengimplementasikan aplikasi absensi yang user friendly dan mudah diakses melalui perangkat mobile dan desktop, dan memastikan aplikasi dapat terintegrasi dengan sistem informasi akademik yang sudah ada di perguruan tinggi. Dan yang terakhir itu mengurangi waktu yang diperlukan dosen untuk memproses absensi dan menghasilkan laporan kehadiran. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup proyek. Itu ada dua, di mana ada cakupan proyek dan batasan proyek. Yang cakupan proyek, pengembangan aplikasi absensi berbasis web dan mobile, integrasi dengan sistem informasi akademik yang sudah ada, pengujian aplikasi secara menyeluruh sebelum peluncuran, pelatihan bagi dosen dan mahasiswa untuk menggunakan aplikasi. Dan batasan proyek tidak termasuk pengembangan perangkat perangkat keras hardware khusus untuk absensi. Tidak mencakup fitur-fitur non absensi seperti manajemen jadwal kuliah atau pengolahan nilai. Dan yang ketiga ada stakeholder, mahasiswa pengguna utama aplikasi untuk melakukan absensi, sedangkan dosen pengguna yang akan menerima laporan kehadiran otomatis. Bagian IT perguruan tinggi yaitu bertanggung jawab untuk integrasi sistem dan pemeliharaan aplikasi. Dan manajemen perguruan tinggi pengambil keputusan dan penyedia sumber daya untuk proyek ini. Dan yang keempat itu ada risiko awal. Risiko teknis, potensi masalah dalam integrasi aplikasi dengan sistem informasi akademik yang sudah ada. Strategi mitigasi, melibatkan tim IT sejak awal proyek untuk memastikan kompatibilitas dan melakukan pengujian integrasi secara menyeluruh. Dua, yaitu risiko ketersediaan sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam pengembangan aplikasi. Dan strategi mitigasi, merekrut atau melatih staf tambahan yang memiliki keterampilan yang diperlukan. Dan yang ketiga itu ada risiko keamanan data, potensi kebocoran data mahasiswa atau dosen. Dan strateginya itu mitigasi, mengimplementasi protokol keamanan data yang kuat dan rutin melakukan audit keamanan. Dan yang kelima itu ada pendanaan anggaran. Yang pertama sumber dana, anggaran dari perguruan tinggi dan kemungkinan hibah atau sponsor dari pihak ketiga. Perkiraan biaya total sekitar 200 juta yang mencakup pengembangan, pengujian, pelatihan, dan pemeliharaan aplikasi. Dan ini setiap perguruan tinggi berbeda-beda.
Dan yang keenam ada milestones dan deliverables. Yang pertama ada milestone 1, yaitu menganalisis kebutuhan dan desain sistem. Deliverables-nya yaitu dokumen analisis kebutuhan, diagram alur, dan desain awal aplikasi. Milestone 2 yaitu pengembangan dan pengujian. Deliverables-nya itu versi beta aplikasi absensi yang telah diuji secara internal. Dan yang terakhir ada milestone 3, peluncuran dan evaluasi. Deliverables-nya itu aplikasi absensi yang siap digunakan dan laporan evaluasi dari pengguna awal. Itu yang ketujuh yaitu ada jadwal kasar. Bulan 1 sampai bulan kedua yaitu analisis kebutuhan dan desain sistem. Bulan ketiga sampai bulan kelima itu pengembangan aplikasi dan integrasi dengan sistem yang ada. Bulan ke-6 dan sampai ke-7 yaitu pengujian aplikasi dan penyempurnaan berdasarkan feedback. Dan yang bulan ke-8 yaitu peluncuran aplikasi dan pelatihan pengguna. Dan yang terakhir bulan ke-9 yaitu evaluasi dan penyempurnaan akhir. Dan yang ke-8 itu ada tugas dan tanggung jawab tim. Di sini ada project manager, bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan proyek, koordinasi tim, dan komunikasi dengan stakeholder. Dan yang kedua itu ada tim pengembang, melakukan pengembangan dan pengujian aplikasi. Dan tim IT perguruan tinggi menangani integrasi sistem dan memelihara aplikasi. Dan tim pelatihan memberikan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa tentang penggunaan aplikasi yang telah dibuat. Dan yang terakhir itu ada persetujuan dan otorisasi. Dekan fakultas yaitu memberikan persetujuan akhir dan mendukung proyek ini. Dan kepala bagian IT yaitu bertanggung jawab atas implementasi teknis dan pemeliharaan aplikasi. Dan yang terakhir ada manajemen perguruan tinggi, yaitu tugasnya menyediakan dana dan sumber daya yang dibutuhkan untuk keberhasilan proyek. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.